Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Farida Wulandari, NPM B2617110001. Saya semester 6 di jurusan PG PAUD Universitas IKIP Veteran Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah parenting dengan dosen pembimbing Bu Siti Maimunah MSI. Di sini saya akan membahas tentang positive parenting. Positive parenting adalah pendekatan positif dalam mengasuh anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam pendekatan ini, orang tua menjalin relasi yang saling menghargai dengan buah hatinya. Agar potensi anak dapat berkembang secara optimal, serta melatihnya agar mampu melakukan negosiasi bila menghadapi perbedaan pendapat. Orang tua perlu memfasilitasi sebuah kondisi tanpa kekerasan, namun dilakukan dengan konstruktif. Tak hanya itu, anak pun diajak untuk menyadari hak yang ia miliki, selain kewajiban yang harus ia lakukan. Tentu saja, hak dan kewajiban tersebut disesuaikan dengan usia perkembangannya. Salah satu ungkapan atau isi hati dari seorang anak atau puisi yang berbunyi, "Ajari aku untuk disiplin dan perbaiki aku dengan kelembutan, penuh martabat, dengan rasa bangga terhadap harga diri. Berilah aku ruang untuk tumbuh, untuk melakukan kesalahan dan berpendapat. Aku akan belajar mandiri dan mempercayai penilaianku sendiri." Isi ungkapan hati anak tersebut itu adalah ungkapan dari seorang anak, di mana orang tua itu harus mengajari anak untuk disiplin dengan cara kita sebagai orang tua. Kita melatih anak disiplin dan menyayanginya dengan penuh kelembutan, tanggung jawab, dan bangga terhadap dirinya sendiri. Biarkan anak tumbuh berkembang sesuai perkembangannya. Berilah dia bebas berpendapat, belajar mandiri, dan mencari jati dirinya. Ada beberapa orang tua cara menerapkan positif parenting yang dapat dilakukan orang tua kepada anak. 1. Memberikan contoh. Anak akan mencontoh segala yang dilihat dari tingkah laku orang tuanya. Contohnya, jika orang tuanya mencontohkan untuk memberi salam ketika masuk ke dalam rumah, maka anak akan menirunya. Kedua, mengenali perkembangan anak. Orang tua bisa menyesuaikan aturan dalam mendisiplinkan anak dengan cara melihat perkembangan dari segi kemampuan kognitif, keterampilan fisik, serta perkembangan emosionalnya. Dengan contoh, orang tua bisa melatih kemampuan kognitif anak dengan memberikan kepercayaan pada anak untuk membuat keputusannya sendiri. Ketiga, meluangkan waktu berkualitas dan rutin. Sesibuk apapun orang tua, jangan lupa untuk meluangkan waktunya untuk bermain dan belajar bersama anak. Yang minimal 1-3 jam dalam sehari yang orang tua harus lakukan. Contohnya dengan menemani anak mengerjakan PR. Keempat, fokus pada tingkah laku positif dan memberi penghargaan. Hal ini menjadi salah satu kunci utama dalam mengasuh anak. Dalam positive parenting, karena mengedepankan perlakuan yang positif bagi sang anak. Contoh, jika anak tidak mau belajar,
maka orang tua menggunakan perumpamaan yang tidak terkesan mengancam. Katakan saja, "Ayo nak, kita belajar bersama," atau "Ayo sayang, kita belajar bersama." Selain itu, orang tua juga bisa memberi penghargaan kepada anak. Tidak harus membelikan barang yang mahal, barang yang mewah. Cukup dengan ciuman, pelukan, eh, senyuman, atau mengatakan kamu anak hebat, kamu anak pintar. Itu sudah suatu penghargaan orang tua kepada anaknya. Atau memberikan waktu bermain bersama teman-temannya lebih lama dibandingkan dengan biasanya. Kelima, memberikan ruang kepada anak untuk tumbuh. Ada kalanya sebagai orang tua kita harus membiarkan anak larut dalam kesalahan yang dibuatnya agar nantinya mereka menjadikan hal ini sebagai pelajaran. Hal ini lebih baik dibanding memarahi anak kita saat mereka melakukan kesalahan. Hal ini adalah salah satu upaya orang tua memberikan ruang bagi anak sehingga nantinya akan berdampak pada kemampuan intelektualnya, perkembangan emosionalnya, spiritualnya, dan sosialnya. Kita sebagai pendidik anak usia dini, marilah kita mengenali, mempelajari perkembangan anak. Walaupun dalam situasi apapun, kita harus kenali, bersabar, tahu kita dalam mendidik anak. Berilah anak berpendapat, bercerita, dan mengungkapkan isi hatinya. Jadilah pendengar yang baik. Janganlah sebagai pendidik kita cuek kepada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.